Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Rifani. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana melaksanakan virtual laboratorium dengan memanfaatkan portal rumah belajar yang telah disediakan oleh Kemendikbud. Oke, jadi cara yang pertama yaitu kalian buka Google, kemudian kalian ketikkan portal rumah belajar. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada laboratorium maya. Kalian klik laboratorium maya tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari laboratorium maya rumah belajar oleh Kemendikbud. Kemudian di sini banyak sekali konten laboratorium mayanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait laboratorium maya terkait uji enzim katalase. Nah, selain cara di sini, kita juga bisa langsung mengakses melalui link yang telah diberikan oleh guru atau yang ada di LKS. Kita tinggal klik linknya saja, kemudian akan langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari laboratorium virtual dari uji enzim katalase. Nah, di sini terlihat ada 3 tabung reaksi dan juga ada pipet tetes. Di sini juga ada fitur-fitur. Kemudian, di sini ada senyawa yang bisa kita gunakan, yaitu ada H2O2 atau hidrogen peroksida, ada NaOH atau natrium hidroksida, ada HCl atau asam klorida, kemudian ada sianida. Oke, adapun fitur-fitur di sini apabila kita ingin menambahkan tabung reaksi, kita bisa mengklik tanda tambah di sini ya. Nah, maksimal tabung reaksinya ini yaitu 5. Nah, ini pengaturan untuk tabung reaksi 1, tabung reaksi 2, 3, dan selanjutnya. Apabila kita ingin menghapus tabung reaksinya, dari yang paling bawah kita hapus saja nih. Di sini ada tanda hapus. Oke, kemudian kita lihat tabung reaksi yang pertama. Di sini juga kita dapat menggantinya. Bukan hanya hati ayam ya. Jadi kita bisa mengganti dengan kentang. Nah, ini dengan kentang. Kemudian dengan apel. Nah, pada praktikum enzim katalase ini yang sering digunakan yaitu hati ayam. Jadi di sini kita menggunakan hati ayam saja. Semuanya hati ayam ya. Kemudian di sini terlihat ada pH. pH-nya yaitu netral 7. Kemudian ada suhu. Suhunya ini suhu kamar 25 derajat Celcius. Untuk suhu kita juga bisa atur ya. Nah, kita bisa kurangin suhunya ataupun kita bisa menambahkan suhunya. Oke, ini untuk suhu. Kita gunakan suhu kamar terlebih dahulu. Oke, itu adalah fitur-fitur dari uji enzim katalase. Oke, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana melakukan virtual laboratorium ini terkait uji enzim katalase. Jadi di sini kita akan memberikan perlakuan. Yang pertama, tidak diberikan apapun. Yang kedua, kita akan menambah tingkat basanya. Yang ketiga, kita berikan HCl untuk menambah tingkat keasaman. Yang tabung keempat ini, kita akan kurangin suhunya. Kemudian yang kelima ini, kita tambah suhunya. Oke. Jadi untuk tabung yang kedua dulu, kita berikan natrium hidroksida. Oke, jadi kita pipet tetesnya ini harus pas dengan tabung reaksinya ya. Dalam meneteskannya ini. Oke, jadi kita teteskan sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Oke. Kemudian pada tabung 3 kita berikan senyawa HCl. Sebanyak 3 tetes juga. 1, 2, 3. Kemudian nah, di sini terlihat ya, pada tabung 2 yang ditambahkan NaOH
OH, maka pH-nya ini menjadi basa 11 ya di sini. Kemudian pada tabung 3 yang ditambahkan asam klorida, maka terlihat pH-nya ini menjadi asam, yaitu 2. Oke, kita akan mengubah pengaturan di tabung yang keempat. Di tabung yang keempat, kita kurangin suhunya, yaitu menjadi suhu 10. Nah, kemudian di tabung yang kelima, kita rubah menjadi suhunya 50. Oke. Sekarang kita akan memberikan H2O2 atau hidrogen peroksida pada semua tabung, pada masing-masing tabung, sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tabung yang ketiga, 1, 2, 3. Tabung yang keempat, 1, 2, 3. Kemudian tabung yang kelima, 1, 2, 3. Oke. Di sini terlihat ya, ada atau tidak adanya gelembung yang muncul. Nah, gelembung ini merupakan tentunya adalah gelembung oksigen dari hasil pemecahan senyawa hidrogen peroksida ini. Oke. Kemudian, untuk membuktikan bahwa gelembung ini adalah oksigen, kita bisa cek kadar oksigen di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Pada praktikum yang sesungguhnya atau pada praktikum yang sebenarnya ini, kita bara apinya ini menggunakan sapu lidi. Sapu lidinya ini yang telah dibakar, kemudian kan akan muncul bara. Nah, maka kita akan celupkan pada masing-masing ini. Nah, di sini terlihat ya, jika ininya warna merah berarti muncul bara, yang berarti ini terbukti adalah gelembung oksigen, karena oksigen ini membantu dalam proses pembakaran ya. Kemudian pada tabung yang kedua, nah tidak terlihat baranya. Pada tabung yang ketiga, tidak juga. Pada tabung yang keempat, ada baranya. Pada tabung yang kelima, terdapat bara apinya juga. Oke, jadi dari percobaan ini, nanti kalian bisa simpulkan ya, apa saja yang mempengaruhi enzim, kemudian apa saja yang mengandung enzim katalase, gitu. Nanti untuk yang selanjutnya, teman-teman bisa memvariasikan praktikum ini sesuai yang ada di LKS yang guru kalian minta, ataupun nanti kalian bisa memvariasikannya lebih lagi, yaitu bisa menggunakan kentang, apel, ataupun variasi yang lainnya ya terkait uji enzim katalase ini, supaya kalian juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih lagi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.